Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 485 Jangan memutuskan pernikahan 13. Pandangan sekelompok orang tertuju pada Leng Xicheng. Namun, wajah Leng Xicheng tetap terlihat tampan dan mulia. Ia berdiri dengan menempatkan tangannya di belakang dan berkata dengan tenang, "Bagaimana bisa aku sama denganmu?" Leng Xicheng menikahi Gu Qingqing karena ia mencintainya. Jika tidak, apakah ia menikahinya untuk keuntungan antara dua keluarga? Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menahan kecurigaan Dewan Direksi. Sementara itu, Ni Zining bahkan tidak bisa menanganinya dengan bantuan orang tuanya dan masih berani mengatakan kebebasan pernikahan. Jika ia menginginkan demokrasi ala Amerika tanpa mengambil tanggung jawab pribadi, mengapa ia tidak naik ke surga saja? Semua orang tercengang, terutama Su Zipei. Saat ia melihat Leng Xicheng mengatakan kata-kata itu dengan ekspresi tenang, ia akhirnya baru mengetahui apa yang ia lewatkan saat itu. Leng Xicheng pasti sangat menyukai Su Zipei saat itu. Jika ia bertahan lebih lama dan tinggal, mungkin Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak akan menikah, kan? Jika Leng Xicheng mengatakan dirinya dan Gu Qingqing telah memiliki hubungan dekat, ia pasti bohong padanya untuk membiarkannya pergi ke Amerika Serikat dengan tenang, kan? Bahkan jika hal itu benar, Leng Xicheng pasti tidak mengatakan itu dengan tulus. Ia hanya kebetulan minum alkohol dan kondisi emosionalnya menjadi linglung untuk sementara waktu, kan? Jika tidak, mengapa Leng Xicheng begitu tenang ketika mengatakan kata-kata itu? Mengapa ia bahkan tidak menunjukkan pergolakan sama sekali barang sedikit pun? Tetapi, memangnya mengapa jika begitu? Leng Xicheng telah menikah. Dirinya dan Gu Qingqing juga telah menunjukkan tanda-tanda berdamai. Bahkan jika Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak berdamai, selama mereka tidak bercerai, Su Zipei juga tidak akan masuk menjadi orang ketiga. Semua itu hanya bisa dikatakan takdir. Ni Zining tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ia langsung membeku. Leng Xicheng masih melanjutkan, "Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengembangkan perusahaan Ni menjadi keuntungan tanpa memerlukan pernikahan apapun? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuat Dewan Direksi tidak mengkritik tentang pernikahanmu? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menahan amarah divestasi pelepasan, pembebasan, atau pengurangan modal dari keluarga Su? Aku tahu, kamu adalah satu-satunya putra orang tuamu. Kalian tidak akan memberikan perusahaan ini kepada orang lain. Tapi, jika kamu terus begitu keras kepala, apa kamu ingin menghancurkan upaya orang tua dan leluhurmu di tanganmu?" Tanya Leng Xicheng pada Ni Zining. Kata-kata Leng Xicheng itu langsung membuat Ni Zining membeku. Ia juga tahu bahwa keluarganya memiliki hubungan sangat mendalam dengan keluarga Su. Su Zongsu dan Li Hongrui dengan sangat senang hati bekerja sama dengan keluarga Ni karena Su Zijin. Tetapi, membiarkan dirinya bersama dengan Su Zijin, Ni Zining benar-benar tidak bisa menahannya. Selain itu, pria besar, kamu pikir bertunangan itu masalah sepele yang bisa dibatalkan kapanpun kamu menginginkannya? Di mana kamu menempatkan reputasi orang tuamu dan keluarga Su? Seorang pria harus belajar untuk bertanggung jawab. Tapi, aku tidak menyentuhnya. Ni Zining. Begitu Ni Zining menyelesaikan kata-kata itu, ekspresi semua orang di ruangan langsung berubah sedikit, terutama Su Zijin. Wajahnya terlihat malu, marah, dan tidak tahu harus mengatakan apa. "Kamu pikir tanggung jawab seorang pria hanya seperti itu?" Tanya Leng Xicheng sambil melirik Ni Zining dengan tenang dan mendengus ringan dengan jijik. Ni Zining pikir sekarang masih zaman masyarakat lama. Pria tidak perlu bertanggung jawab jika ia tidak menyentuh wanita itu. Oh, tentu saja, metode Leng Xicheng memaksa Ni Zining untuk putus dengan Gu Qingqing saat itu adalah dengan memberitahunya bahwa ia telah tidur dengan Gu Qingqing. Kemudian, Leng Xicheng malah berbalik dan membujuk Su Zijin, "Menurutku, lupakan saja. Jika kamu menikah dengan pria yang tidak bertanggung jawab seperti ini, kamu juga tidak akan bahagia. Lebih baik mundur lebih awal. Itu juga tidak akan merugikanmu di masa depan." "Kakak Xicheng," seru Su Zijin. Bukannya Leng Xicheng ingin membantunya untuk membujuk Ni Zining. Mengapa ia berbalik dan membujuk Su Zijin untuk menyerah sekarang? Tanpa disangka, kata-kata Leng Xicheng itu malah membuat Ni Zining merasa sedikit malu. Apa kata-kata yang paling ditakuti oleh seorang pria? Ketika diberitahu bahwa dirinya tidak berkemampuan dan tidak bertanggung jawab. 486 Jangan memutuskan pernikahan 14. Leng Xicheng melirik Su Zipei. Mereka berdua sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Bahkan jika tidak ada rasa cinta, mereka juga memiliki pemahaman terhadap satu sama lain.
Su Zipei segera berjalan ke sana dan berkata, Zining, aku rasa kamu ingin putus dengan si Jin hari ini juga hanya karena rasa impulsif sesaat. Mana ada kekasih yang tidak bertengkar. Jangan sampai pertengkaran sesaat melukai perasaan. Aku tidak. Ni Zining masih ingin membantah. Tetapi, sebelum ia mengatakan apa-apa, Su Zipei segera menyela dan berkata lagi, menurutku begini saja. Paman Ni dan Bibi Zen, tolong bawa Zining pulang terlebih dahulu dan bujuk dia dengan baik. Di sini kami juga akan membujuk si Jin dan membujuknya untuk mengubah temperamennya. Pernyataan Su Zipei ini sangat tertuju pada inti. Meskipun hati Su Zongsu dan Li Hongrui masih merasa tidak puas, mereka juga tidak bisa mengatakan apapun. Sementara itu, Nisis dan Zen Xiaoya mengangguk setuju, kami tidak mendidik anak kami dengan baik. Kami pasti akan kembali dan menghajarnya nanti. Sebuah keributan diselesaikan seperti ini. Leng Xicheng menguap dengan bosan. Ia pun merapikan pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Sebelum Leng Xicheng pergi, ia masih tidak lupa untuk berbalik dan memperingatkan Ni Zining, jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, jangan selalu memikirkan untuk membahas syarat. Tidak mudah bagi orang tuamu untuk mempertahankan keluarga Ni. Kamu adalah satu-satunya putra orang tuamu. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang tidak penting setiap hari. Kamu sudah berumur 25 tahun, bukan 15 tahun. Kemudian, Leng Xicheng menatap ke arah Su Zijin lagi dan mengingatkan, jangan lupa untuk meminta maaf kepada kakak iparmu. Besok, datanglah saat syuting. Aku akan menunggu. Ketika Leng Xicheng mengangkat kaki dan hendak pergi dari villa tersebut, Su Zipei tiba-tiba memanggilnya, Xicheng. Langkah kaki Leng Xicheng berhenti dan ia menatap Su Zipei dengan tatapan dingin. Su Zipei ingin mengatakan sesuatu. Tetapi, ketika Su Zipei melihatnya, ia malah tidak bisa mengatakan apapun lagi. Setelah waktu yang lama, ia baru menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa. Datanglah lebih awal untuk syuting besok. Leng Xicheng melirik Su Zipei dengan tenang dan bahkan tidak mengangguk untuk menanggapinya. Ia langsung menoleh dan berjalan keluar. Kembali ke lobi gedung utama, kebetulan Su Yi sedang mengadakan rapat kerja. Leng Xicheng melirik dari kejauhan melalui kaca. Gu Qingqing dan sekelompok temannya dari Su Yi duduk di sisi kafe lobi sambil berdiskusi tentang rencana syuting 2 hari kemudian. Gu Qingqing mengenakan kaos longgar dan topi. Bengkak di wajahnya tampaknya telah mereda dan ekspresinya menjadi jauh lebih tenang. Tangannya memegang sebuah pena dan ia duduk di sofa dengan menegakkan tubuhnya. Ekspresi Gu Qingqing sangat tenang. Entah apa yang sering dikatakannya, semua orang mengangguk dengan ekspresi yakin di wajah masing-masing. Sudah beberapa tahun dan Leng Xicheng belum melihat bagaimana ketika Gu Qingqing begitu bekerja keras dan semangat. Meskipun Lin Zui juga berada di sana, itu tidak bisa menarik energinya sama sekali, seolah-olah Gu Qingqing telah tenggelam ke dalam dunia pekerjaannya. Kata orang, pria terlihat paling tampan saat bekerja. Sebenarnya, wanita yang sedang bekerja itu juga terlihat paling cantik. Bagaimanapun, Leng Xicheng merasa bahwa Gu Qingqing yang sedikit menggulungkan lengan bajunya, mengangkat pergelangan tangannya yang putih dan halus dengan ekspresinya tenang, dan bahkan matanya juga tampak menunjukkan cahaya itu terlihat sangat cantik. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing melalui kaca untuk beberapa saat. Hingga beberapa orang di sana menatapnya, ia baru segera menarik kembali pandangannya dan berpura-pura merapikan pakaiannya. Ia berpura-pura seakan tidak ada apapun yang terjadi, kemudian mengangkat kakinya dan pergi. Leng Xicheng kembali ke lantai atas untuk mengurus tugas pekerjaan, kemudian meregangkan pinggangnya dan melihat waktu. Diperkirakan Gu Qingqing yang berada di lantai bawah akan segera naik ke lantai atas. Leng Xicheng segera lari ke kamar mandi dan mandi dengan cepat. Ketika Gu Qingqing kembali, bukannya ia sudah bisa segera memeluknya dan berguling di tempat tidur dengannya. Tanpa disangka, saat Leng Xicheng masih sedang mandi, mematikan air dan baru saja selesai menggunakan sabun, Gu Qingqing sudah kembali. Tetapi, bukan hanya wanita itu sendiri yang kembali. Selanjutnya bab 487 jangan memutuskan pernikahan 15.